pada waktu saya jalan ke lokasi itu mungkin panas karena aktivitas badan kan Gerak ya. sumuk. Begitu sampai lokasi, dingin. Tapi geser berapa meter ke atas atau ke bawah, itu sudah beda lagi, sudah kepanas. Nah itu saya mending mencari lokasi yang istilahnya panas itu tadi. Karena pasti benturan ada. Halo Sobat Javanika semuanya, selamat datang di episode terbaru Obrolan Santai. Om Hao, mau nanya, Om Hao suka mancing nggak? Nggak terlalu suka, apalagi memancing keributan. Aku juga enggak sih. Memancing kekacauan. Jangan kalau itu. Paling suka memancing rezeki. Amin, ya itu aku juga suka sih Om. Tapi kenapa nggak suka mancing itu karena nggak sabar apa? Ya, bukan nggak sabar, bukan hobinya. Oh, emang bukan hobinya aja ya, tapi tetap sabar. Tapi pernah mancing dulu waktu SD pernah. Mancing beneran loh. Iya. Ikan, belut itu pernah dulu. Tapi waktunya sore, siang, sore atau malam-malam? Sore enggak. Kalau malam belum pernah? Malam belum pernah. Oke, nah kalau di Jogja ya Om, sebenarnya ketika naik motor malam-malam gitu kan sering tuh kita lihat ada orang-orang itu seringnya bapak-bapak sih atau mas-mas ya, mereka bawa senjata gitu. Dan itu bukan senapan tapi ternyata joran. Iya. Nah itu Om Hao kadang bertanya-tanya nggak sih kayak, ini malam-malam pada ngapain sih, mau kemana sih, ngapain? Ya mancing lah Mbak. Iya maksudnya tuh ngapain gitu loh mancing malam-malam kayak. Ya, naik dulu sering beli, kadang dulu kan ada orang mancing itu. Kadang kalau mancing di bendungan, di bendung itu sungai. Kadang dijual ikannya kayak tawes, paling banyak itu kuto itu dulu. Oh iya, kuto kayak lele gitu. Kayak lele itu dulu. Nah enggak, ini belut tapi belut sawah dulu. Ya tahu kita kalau mungkin ada yang hobi, ada yang memang cari ikan. Itu ngisi waktu luang gitu juga. Ya hobi kita beda-beda sih. Atau mungkin kabur dari istri. Enggak. Kalau udah menikah harus seizin istri. Oh ya benar, harus ya itu. Oke, nah ini mungkin juga ini ya. Kalau dari aku pribadi, aku tuh bertanya-tanya kenapa sih orang mancing malam-malam. Nah, mungkin Sobat Javanika juga kalau mungkin pernah bertemu dengan para pemancing di malam hari itu juga bertanya-tanya ngapain mancing di malam-malam itu kayak kelihatan po. Nah, hari ini kita spesial datangkan ya Om, para pemancing ulung yang akan kita ajak ngobrol. Langsung saja kita perkenalkan dulu ya. Ada Mas Siwi dan Mas Koko. Selamat datang. Terima kasih ya Mas ya. Iya. Berbagi informasi. Betul. Nah ini kalau malam-malam tuh, ya ini pertanyaannya saya gini Mbak, jadi ingat kalau malam-malam itu kan itu di unsurnya air ya. Apakah ketemu yang nggak kelihatan? Nah itu yang kadang jadi pertanyaan saya. Betul. Dulu gitu apa yang hal-hal yang berkaitan dengan metafisik itu gimana? Ya. Karena pernah ada cerita ini mungkin nanti kita tanyakan ya. Mancing itu dapat ikan tapi ikan danyang gitu loh, ikannya makhluk astral. Ikan-ikanan. Dulu pernah ada yang dibawa pulang dimakan, keluarganya sakit, terus akhirnya ikan tuh minta maaf ke sumber airnya itu karena ternyata ngambil ikannya itu nggak izin dulu atau gimana. Dapat ikan besar banget kan, danyang gitu. Oke, nah nanti kita bisa kulik ya cerita dari Mas Siwi dan Mas Kuku ini, apakah bahkan mungkin pernah memancing ikan danyang itu. Tapi kalau Mbak Novel main mancing misal dapat ikan duyung duyung cowok tapi waduh itu tapi ada loh pulang. Oh iya, taruh akuarium itu di rumah. Iya enggak dong. Oke, nah ini Mas Siwi dan Mas Kuko ini sebagai pemancing ulung nih Mas. Jam terbangnya sekarang untuk mancing di malam hari sama siang sore itu lebih banyak mana? Lebih banyak malam. Ya malam kita. Lebih banyak malam. Mulai start jam berapa Mas? Kalau kita mulai sekitar jam sekitar 11-an. Sampai di lokasi. Malam ya? Iya. Oh itu udah mau ganti hari lagi ya? Iya. Nah itu kalau dari kalian berdua ini Mas, apa sih tujuannya dan mungkin asiknya juga ya mancing malam-malam jam segitu tuh apa? Mau masih ikut saya. Oke. Sebenarnya mancing itu yang pertama kalau kita sebagai angler istilahnya, orang bilang pemancing itu melepas capek sebenarnya sih. Jadi di dalam proses memancing itu kita ada semacam olah batin di situ, olah pikir, olah batin. Jadi membuat fresh pikiran. Jadi istilahnya bapak time.
Iya. Nah, itu sebenarnya enggak bisa digantikan di rumah, karena di rumah nyawang berdua, istri sama anak. Jadi kita di sungai istilahnya, biar refresh. Sebenarnya ikan itu cuma bonus, Mbak. Nah, di dalam waktu aktivitas kita mancing itu kita banyak merenung, flashback, apa toh yang kurang, apa yang lebih, apa yang dikurangi itu apa, yang dilebihin itu apa. Sebenarnya lebih tepatnya seperti itu. Kalau ikan cuman bonus saja. Nih, laki-laki tidak bercerita teman-teman, tapi mancing. Cerita di sini ya. Iya, Iya, hobi sih, Mbak. Iya, saya. benar. Hobi. Iya, tapi berarti selain kalau orang dulu bilangnya mancing biar sabar, melatih kesabaran ya. Ternyata kalau dari versi Mas Yuyu juga bisa untuk merenung dan merefleksikan diri ya. Nah, kalau dari Mas Kuku sendiri gimana? Kalau saya mancing itu sudah tidak menjadi hobi lagi ya, karena di kampung saya itu mancing itu sudah menjadi tradisi. Tradisi. Apalagi mancing malam. Jadi kalau kita mancing malam itu dicarinya itu melupakan duniawi lah istilahnya gitu. Kalau menurut saya itu. Jadi budaya ya, Mas ya. Jadi budaya. Semuanya orang-orang kampung itu semuanya rata-rata semua memancing malam semua. Berarti kalau pas malam nggak ini ya Mas, maksudnya nggak cuma 1, 2, 3 orang tapi bisa ramai. Bisa 1 bus gitu. Biasanya kita ada 2 bus isi sekitar 50 orang. Kita di drop ke satu sungai, tapi nggak gemeruyuk ke satu lokasi. Kita disebar ke semua sepanjang sungai gitu. Oh, mencar. Jadi nih sebelah sini nggak dapat, mungkin tengah atau Juga sini. dikompetisikan juga. Oh, ada kompetisinya. Ada lombanya. Ada Lombanya, iya. Kayak kejuaraan. Iya. Ya memang iya sih, Pak. Iya. Alam kan hitungannya ya. Iya. Karena ke pemancingan kan, saya soalnya pernah masih juga cerita mancing ke pemancingan tuh nggak dapat, ternyata udah dikasih makan dulu ikannya. Udah kenyang, itu trik Om. Trik ya biar nggak kena kan. Iya. Karena dulu pernah pagi-pagi duluan waktu SMP ya saya. Mancing gitu dapat banyak, Mbak. Gitu, kantong bro, terus apa itu mujair gitu. Iya, iya. Tapi terus triknya yang punya dikasih, akhirnya males sama gitu. Males ya kayak. Emang seneng, sensasinya narik ini udah belok-belok gini tuh. Iya, Saya itu bener. dulu pernah, Mbak, gitu, tapi sekarang ya jarang, nggak pernah sih, Mas. Nah, mungkin bisa gabung. Dapat ikannya beda. Ikan duyung itu tadi ya. Ya, tapi ini ya Mas, berarti kan kalau semua ramaian nih, berarti 50 orangan gitu. Itu apa ya maksudnya kan kalau bayangke ya malam-malam mancing tempatnya gelap kan kayak serem ya kayak Iya. jangan-jangan ada hantu atau nemu apa atau apa kayak gitu tuh. Nah, kalau pas dengan sendiri berarti dengan 50 orang itu apakah tetap apa ya, karena pada fokus masing-masing juga. Iya. Itu jadi tetap hawa-hawa apa ya, tenang tapi agak seremnya juga dapat, atau ya biasa aja karena tahu rame ini. Itu masalah takut dan tidaknya itu individu, Mbak. Iya. Rata-rata, tapi pemancing itu dia orientasinya ke dapat ikan gede, jadi istilahnya persetan setan, persetan setan gitu istilahnya gitu. Persetan-setan demi terandulit sebentar untuk iwak gitu kan. Karena kalau sudah terbiasa kita mancing malam itu ya Mbak, Iya. Om Bro, itu suasana malam itu Syahdu. dan mengasihkan, Iya. istilahnya untuk refleksi itu tadi, olah batin itu tadi, itu sangat netral lah di situ. Olah rasa itu. Olah rasa. Beneran. Iya. Jadi kita tidak ada takutnya sama yang wujud-wujud opo lah di situ, yang ada di situ. Cuman kalau benturannya sudah ekstrim ya, kula nuwun saya Iya. pulang. Tapi tetap ada dan banyak juga. Tapi kita biasa. Ya, berarti kalau semua memang ada gangguan tuh kalau udah yang terlalu ekstrim melipir ya. Nah, tapi nih tadi sempat ke-spill dikit ya Om, kalau ternyata Mas Siwi dan Mas Kuku ini mengalami kejadian mistis ya pas mancing nih. Tapi sebelum kita mengulik itu lebih dalam nih, Iya. kita cross check dulu nih sebagai pemancing ulung dan kita sebagai awam. Kan kita pernah mendengar adanya mitos-mitos tentang memancing. Iya. Nih, salah satunya yang mungkin sering kita dengar ya, ada satu ikan sidat yang tadi mau menyebut awal danyang, ada ikan danyang ya. Mungkin adalah ikan sidat itu katanya adalah salah satu ikan danyang. Yang kedua, para pemancing itu pasti cenderung mencari ikan di tempat yang amit ada bekas orang meninggal Iya, di situ. tenggelam misalnya. Itu
kayak yang paling populer itu sih Iya, Nanti dua itu. mungkin kalau ada yang mau bisa ditambahkan Mas. Nah, kalau yang dari 2 itu apakah bisa dikonfirmasi kebenarannya? Jadi begini ya saya Mas ya. Nggih, monggo silakan. Kalau mancing sidat itu cenderung ke tempat yang angker gitu. Itu secara logika itu karena sidat itu punya karakteristik sendiri di habitatnya di mana. Jadi sidat itu bukan ikan yang terbiasa dengan cahaya, terbiasa dengan suara. Terus ikan sidat itu dia sembunyinya di gua-gua atau di sebuah rong-rong gitu ya kalau Rongga ya. gitu. Jadi dan kebanyakan tempat-tempat kayak gitu itu adalah tempat yang paling angker dan jarang dijamah manusia gitu. Makanya ikan sidat itu katanya ikan danyang, ikan penunggu secara logis di situ. Gitu. Kalau menurut saya untuk ikan danyang itu kalau di kamus saya enggak ada sih Mas, Ombo sama Mbak. Itu kalau prinsip kita itu kalau ikan makan umpan itu ikan benar. Ikan benar ya. Tidak ada istilahnya historinya kita itu kita dapat sidat nih, bawa pulang. Terus ada sesuatu hal yang di rumah yang di luar nalar gitu, enggak ada. Karena prinsipnya itu ikan yang benar-benar ikan itu pasti mau makan umpan. Iya. Oh. Jadi Tapi kalau dapatnya di pinggir kita ambil, beda cerita. lagi. Oh, dia kan Mas mendekat. Enggak, Mendekat. iya. Oh. Karena logikanya ikan itu nggak mungkin dia datang ke manusia ataupun di tempat terang, kecuali pas dia terluka loh ya. Dia terluka, dia kena jenuh, racun, ataupun kesetrum tapi nggak ketangkep. Mati. Iya. Nah itu dia pasti minggir. Dia minggir. Nggak kepanasan itu ya Mas ya katanya. Ya mungkin bisa kepanasan atau dia cari air yang oksigennya tinggi. Yang dari belik biasanya. Iya, iya. Ya dia itu nyungsang, dia cari belik itu. Rong-rong Itu, nah pas dia lemas di situ ada orang di situ ambil. Iya, iya. Nah itu beda cerita. Tapi kalau dia sehat, mau makan. datang ke kita ambil, saya nggak tahu itu. Oh. Tapi kalau prinsip kita, ikan sidat makan umpan itu ikan benar. Iya. Pembedanya itu ya. Iya. Ya, kalau ini Mas penggambaran atau deskripsinya ikan sidat itu apa kan beberapa orang nggak tahu itu Ikan sidat itu bentuknya. kalau apa. banyak kalau ada beberapa orang yang belum tahu itu ikan sidat itu seperti belut. Seperti belut, panjang. Ada beberapa motif sebenarnya di badan sidat itu. Kalau kita taunya ada 2 ya, yang umum saja. Kalau belut itu kan warnanya coklat dan giginya tidak besar-besar. Nah, kalau sidat itu dia warnanya ada yang polos, kita bilang polos, ada yang blorok batik atau yang bilang macan itu tadi. Nah, itu sama bentuknya, cuman warnanya yang membedakan. Dia seperti belut, panjang, gede dan mungkin bisa sampai 22 kilo. Dulu sempat ada teman yang dapat 24 kilo juga ada yang dapat. 4 kintal ya. Gede. Ya, besar. Mungkin juga lebih besar lagi ada. Mungkin lebih besar lagi ada. Cuman kita belum dapat. Tapi ngelihat gitu pernah Mas? Lewat itu dia. Saya belum pernah lihat. Iya, Belum pernah lihat. saya. Oh, kalau yang putih itu Mas? Itu Katanya danyang tuh sidat putih yang di belik apa di tempuran ada itu. kalau ada sidat putih di sesuatu tempat yang saya bisa ambil, saya bisa pegang, saya nggak bakalan ambil. Kecuali kena pancing. Kecuali kena Kalau pancing. jaring Mas. Nah, kalau Jaring jaring lah gitu. nggak bakalan saya ambil. Oke. Karena itu nggak masuk akal. Karena saya lihat dari sifat sidatnya saja. Nggak mungkin dia datang ke kita kok. Agresif soalnya. Dia Menjauh pasti ya? menjauh dari manusia. Karena yang seperti Mas Kukuh tadi bilang, lokasinya itu nggak mungkin di tempat yang terang. Pasti gelap. Itu membuktikan bahwa sidat itu menjauhi aktivitas manusia. Lah kok ini sidatnya datang ke kita, berarti kan ada yang tidak beres. Ya. Gitu. Nah, apa yang masih ditakutkan dengan sidat atau mungkin ikan lain yang ibaratnya ada di pinggiran itu tadi yang tidak kepancing?
Atau pernah ada pengalaman rekan-rekan lain yang mungkin ngambil gitu Mas, sidat yang mendekat? Kalau di saya pribadi sih belum ada selama ini. Ya itu tadi, kalau saya mancing dapat sidat pasti saya bawa pulang. Cuman saya belum pernah ketemu yang sidat datang ke saya terus diambil nih. Belum pernah. Belum pernah. Mungkin Mas Kukuh bisa nambahi kalau untuk cerita itu. Karena teman-teman kita banyak dan di komunitas Mas Kukuh juga ada seperti cerita. Kalau mancing sidat itu kita jarang menemui sidat yang apa ya sifatnya jin gitu atau danyang gitu. Soalnya kita itu niatnya dari rumah itu kan mancing itu kan mencarikan dengan umpan ya. Jadi kalau dia mau makan umpan kan. Okay. Tapi kalau ada hal-hal gaib di sekitaran situ banyak kita temui gitu. Ya. Nah tapi kalau untuk sidatnya sendiri nih Mas, apakah memang kalian spesifik mencari itu dan apakah mungkin apa ya? Berarti secara tradisi juga apakah dari dulu juga memang sidat itu punya nilai atau filosofi tersendiri atau bagaimana? Iya, kalau sidat itu memang dari bapak simbah dulu itu sudah memang seperti tradisi ya, bukan lagi kalau simbah bapak dulu hobi itu bukan karena sebagai rutinitas. Jadi itu sebagai juga mengumpulkan sedulur kalau orang bilang itu. Jadi kita itu ada komunitas sidater atau kalau banyak yang dikenal di sini ada namanya Baskom, terus ada lagi apalagi komunitasnya TSK, banyak sekali komunitas di sini. Banyak sekali. Itu seperti kita itu jadi satu saudara. Aku musim-musimnya hujan kita berangkat bareng. Itu ada nuansa berbeda, bareng-bareng kita menempuh medan yang sangat berat gitu. Rasanya enak banget sih. Jadi memang udah ada komunitasnya juga ya. Jadi tradisinya memang kayak udah turun-temurun juga memang masif juga ya mengapa. Tuh, para pencari sidat teman-teman. Nah ini saatnya kita masuk ke yang ditunggu-tunggu teman-teman ini. Pengalaman mistis sih. Iya betul sekali. Kaitan sama apa tadi, mayat gitu. Iya mayat dan juga sidat juga dan termasuk juga lokasinya ya Om, karena pasti kan di perairan nih, perairan itu juga ya mesti teman-teman juga sering mendengar ada mungkin entitas hantu air, terus juga alamnya itu pasti dikelilingi kebun-kebun atau hutan ya Om. Pohon bambu biasanya. Betul, dan juga malam hari dan ada si sidat ini lagi tadi ya, yang konon ikan danyang. Kata kunci lakon ya sidat. Iya. Konon ikan danyang tapi ya masih kita perdebatkan juga itu. Nah, kalau dari Mas Kukuh dan Mas Siwi sendiri, pas mancing sidat nih, pernah mengalami hal gaib apa sih? Nah, saya dulu Mas. Okay. Kalau saya pribadi, saya tidak bisa melihat wujud sesosok yang menyerupai. Itu tidak bisa saya, Mbak. Saya cuman ini, biasanya suara dehem, gitu, atau suara ketawa, atau mendadak angin kenceng, itu terus bau. Yang jelas kita sering itu bau. Bau apa biasanya? Bau wangi, bau lengir. Nah, itu udah eksistensi mereka kalau menurut saya sudah cukup ada. Kalau menurut saya nggak perlu wujud visual putih ataupun berambut panjang ataupun apalah di situ. Kalau saya lebih ke cenderung bau sama perbedaan suhu mungkin Om Hao. Iya benar. Nah, dingin panas suhu. itu ya Mas ya. Itu saya sangat sensitif sekali kalau perbedaan suhu. Pada waktu saya jalan ke lokasi itu mungkin panas karena aktivitas badan kan Gerak ya. sumuk. Begitu sampai lokasi, dingin. Tapi geser berapa meter ke atas atau ke bawah, itu sudah beda lagi, sudah ke panas. Nah itu saya mending menjauhi lokasi yang istilahnya panas itu tadi. Karena pasti benturan ada, cuma nunggu waktunya saja. Oke. Gitu. Saya lebih ke yang sejuk saja, jadi ramah. Drama lingkungan. Nek benturannya tuh benturan seperti apa sih Mas, dan mungkin apakah jenengan pernah mengalami benturan yang ekstrim juga itu? Nah kalau saya benturan ekstrim selama ini belum pernah mengalami secara benturan fisik ya. Maksudnya dijorokne, terus dibandem, tapi kalau dikerutuki pasir terus kayak ada suara ini penuh ini, buku semakin penuh, biasanya langsung joran tak angkat, senar tak ini gulung,
saya pindah. Oh. Itu sudah wis tanda-tanda sing menurut saya kowe kudu pindah saka kene iki omahku. Oh iya. Istilahnya kalau Iya. saya mau mengibaratkan saya yang punya rumah di situ. Iya. Kowe ganggu ning kene, kowe pindah. Iya. Nah, itulah benturan kalau yang saya alami seperti itu. Nah, kalau pas kayak gitu nih Mas kan dengan terus melipir ibaratnya pindah tempat. Temennya diajak nggak, dikasih tahu nggak, atau malah temennya mungkin malah pernah mengalami yang lebih ekstrim juga? Saya pernah itu Mbak, tapi biasanya dengan waktu seperti itu saya kode sama teman, aku pindah. Cuman dulu itu ada momen kita ada janjian mancing sama namanya teman saya, mantan teman kerja saya dulu, namanya Mas Didi. Kita mau berangkat sore itu, tapi ternyata di pekerjaan saya tidak bisa pulang cepat. Akhirnya kita berangkat jam 10:30 malam, tanggal 19 April. Itu saya ingat karena kenapa? 20 April saya ulang tahun. Saya berangkat jam 10:30, jalan ke spot itu sekitar 20 menitan. Kita sudah siap-siap di spot. Kebetulan spotnya nggak jauh dari rumah. Kita lempar, saya lempar pertama. Terus saya bilang ke teman saya, uncal enggak? Yo sih. Tapi begitu dia waktu berdiri, dia lihat seberang, itu dia langsung duduk. Duduk terus kepalanya diginiin, tupan gini. Saya tanya, oh pombul? Gitu. Pocongan bro, pocongan. Di pocongan. Kayak di seberang. Orang nopo itu daun pepayanya itu gerak gini, naik turun gini. Padahal ini daun pepaya itu berjejer semua Mbak. Yang gerak cuma satu daun toh. Nah dia meyakini di situ dia melihat pocongan dia berdiri di daun pepaya itu. Kalau saya lihatnya cuma daun bergerak. Mas Didik beda cerita. Pocongan, motone murup. Nah setelah dia nunduk itu jam 11-an lebih dia berdiri dan pocongan itu sudah tidak ada di lokasi itu. Pancing saya langsung bunyi. Kan di joran itu ada namanya kelinting itu Mbak. Bel kecil itu. Jadi kalau dimakan dia bunyi kelinting. Nah itu langsung bunyi joran saya. Kelinting. Saya ngode sama teman saya. Bro, dipangan. Dia siap-siap. Akhirnya saya rasakan di jorannya dapat itu. Naik 5 kilo pada waktu itu. Pas malam besok saya ulang tahun, saya dikasih hadiah yang sangat luar biasa itu sama Tuhan. 5 kilo sidat. 5 kilo sidat. Wah, itu gede. 1 ekor 5 kilo. 1 ekor. Dan itu videonya ada semua ada semua. Nah, itu ini Om, secara metafisika mungkin ya, saya bilang. Apakah itu kayak jadi sebuah pertanda untuk para pemancing ketika melihat entitas, terus, oh ini kayaknya akan dapat apa? Untung rezeki nih, berarti dapat ikan gitu. Iya, bisa jadi entitas pocong itu apakah pernah ada yang meninggal di situ gitu loh, Mbak. Entah mayat yang hanyut atau apa. Jadi dia sebenarnya satu pertanda tapi ya tidak ada kaitannya, tapi si pertanda ini menandakan bahwa pernah ada satu kasus kematian di situ. Ini entitasnya nongol aja gitu. Bukan yang menguasai ikannya ya, tetapi lokasinya itu. Gitu. Berbeda misal di situ ada peri atau genderuwo atau apa, itu beda cerita, atau hantu air. Oke, berarti keberadaan si pocong ini bukan apa ya, berarti mengusir. Kayak bukan dia kan, kalau yang tadi semacam bikin gak nyaman tadi kan itu kayak mengusir nih. Kalau yang berarti cuma diem doang gitu, apakah sih kayak eksistensi aja? Oh, berarti nggak yang apa ya, berarti membawa luck, keberuntungan untuk si para pemancing. Kalau saya ya misalkan lebih sering nongolnya itu entitas menyerupai perempuan, biasanya peri kalau yang membawa keberuntungan, yang memang membolehkan ini deh kalau mau ngambil sini diambil seperlunya, tetapi langsung dikonfirmasi. Iya. Biasanya gitu, entah perempuan ini berbentuk perempuan sepuh dengan kebaya atau apa, biasanya gitu sih Mbak. Kalau sungai gitu. Iya. Biasanya loh kalau untuk lebih ke beruntungnya, untuk kemudian dikasih untuk ngambil itu. Keren sih ternyata. Nah ini mungkin dari Mas Kukuh nanti nih, gimana? Ada pengalaman gaib apa, dan mungkin ini tadi yang tentang pertanda-pertanda. Katanya kan gitu ya Mas ya. Iya. Jadi kebetulan sekali ya, saya itu dilahirkan
di suatu lokasi, di suatu desa yang sangat-sangat keramat. Oh, di mana itu, Mas? Di Mangir. Oh, di mana? Pernah dengar namanya Mangir? Iya, kita pernah penelusuran Mas 2021 di Iya. situs Ki Ageng Mangir. Iya. Pinggir Kebetulan Bengawan. saya lahir di situ. Oh, pinggirnya Progo Bengawan. Iya, benar sekali. Rumahnya juga Bengawan soalnya. Nah, Progo. kebetulan dari kecil juga Hmm. saya punya pengalaman spiritual yang sangat-sangat ekstrim. Duh, apa itu? Ya, jadi saya cuma nggak ingat, tapi saya diceritain sama bapak ibu. Saya lahir di desa Mangir itu pernah dari umur 4 tahun sampai umur 9 tahun kesurupan selama itu 4, 5, 6, 7, 8, 9, 6 tahun saya kesurupan. 6 tahun berturut-turut. Iya, Mas? kesurupan di Mangir itu. Iya, iya. Tapi akhirnya bisa sembuh juga. Sembuhnya juga sangat ekstrim juga, tapi saya nggak ingat. Cuman itu pengalaman saya. Jadi sampai saat ini pun saya masih bisa menemukan hal-hal yang kurang naral, tapi saya simpan sendiri. Jadi kurang nggak naral, bisa dianggap nalar, tapi saya bisa simpan sendiri. Gitu. Gitu. Walaupun di lokasi mana saja. Gitu. Yes. Termasuk salah satunya di lokasi memancing Ya. juga. Ya. Jadi di desa saya itu memang terkenal sidatnya gede-gede, Pak. Sidatnya gede-gede, lokasinya bagus. Sayangnya satu, nggak ada yang berani mancing di situ. Loh, kenapa tuh, Mas? Karena disuges sama cerita-cerita di situ. Oh. Jadi kalau mancing di lokasi situ pasti nggak kuat. Nggak kuatnya dalam artian? Itu contohnya ini Mas. Loh, Yang kenapa saya ini? ajak ke sana, itu pasti lari. Kecuali ada yang bawa, seperti orang sana sendiri, seperti saya yang bawa di sana. Nah itu pasti kuat. Sungai Progo, Pak. Dan di situ juga banyak kita menemukan yang nggak mau kita temukan, kayak menemukan mayat dan sebagainya. Gitu. Oh, oke. Nah kalau yang ini tadi Mas yang sampai masih lari dan apa buatnya? Kalau orang luar daerah situ mau mancing, kebanyakan nggak kuat kecuali dibawa sama orang lokalnya sendiri. Itu sebenarnya apa yang terjadi? Ya, gini Pak, lokasi itu namanya Ngerangkah. Sepanjang situ ya ada Ngerangkah. Dan di situ itu konon katanya itu tempat pusaka yang dirampas Mataram waktu Kaki Mangir mau ke sowan ke Seragung itu kan. Itu kan senjatanya disuruh dilorotin dulu, dirampas gitu kan, dikumpulin kalau untuk masuk keraton. Nah itu senjatanya kan nggak harus dikembalikan ke Mangir lagi, tapi dilewatkan ke Sungai Progo karena lewat jalur darat banyak pasukan Mataram dulu aja gitu. Jadi di Ngerangkah itu senjatanya itu dikumpulkan di situ, dikubur di situ. Semuanya senjata-senjata keraton termasuk benda-benda pusakanya itu jadi satu di pinggiran Sungai Progo itu di Mangir itu. Dan mereka yang datang ke situ itu mau ngambil apa istilahnya kalau niatnya nggak bener, mau ngambil senjata di situ pasti nggak kuat dan bisa dikonfirmasi di sana juga. Oh gitu. Oke. Kayak gudang senjata ya? Iya, gudang senjata. Kasarannya ya? Mungkin gudang pusaka bisa dibilang karena kan dari Iya, gudang zaman- pusaka juga bisa. Zaman dulu ya, tapi ini sih. Nah kalau nggak kuatnya yang dari Mas Siwin tadi, itu tadi kan mancing tuh Mas lihatnya. Nah itu nggak kuatnya itu apakah mungkin efeknya ke fisik atau mungkin lebih ke apa ya mental jadi kayak Dinampakin atau apa? takut atau Itu Mbak, Mbak, saya mengalami sendiri waktu pertama dengan Mas Kuko Iya. dan kedua kali atau ketiga kali saya ke situ tidak bersama dengan Mas Kuko. Itu saya mengalami benturan itu pas dengan teman saya. Kalau dengan Mas Kuko itu rasanya, jadi pas waktu masuk ke lokasi itu, dia kan pinggir sungai gini dan padas gini kan. Nah ini apa rumput gajah gede-gede. Jadi waktu kita buka rumput gajah itu rasanya kayak monggo dan rasanya enak sekali di situ. dipersilakan Oh, ya. rasanya enak sekali. Rasanya sangat nyaman dan sangat welcome gitu. Cuman dan pada waktu itu dikasih ikan juga. Cuman pada waktu saya mengajak teman yang lain ke situ,
Nyon sewu memang itu saya membuktikan sendiri. Kalau di tempat orang, istilahnya di rumah orang, memang mulut harus dijaga benar. Jadi teman saya itu beberapa kali dimakan. Mungkin dia saking jengkelnya dan mengumpat dengan kata-kata yang kurang baik, itu langsung terjadi perubahan suhu yang sangat signifikan sekali. Pada waktu itu saya merasakan benar-benar yang tadinya sejuk, nyaman, langsung jadi panas dan sumuk. Saya nggak nyaman di situ. Terus rasanya itu Om Hao, gembrutuk, kayak penuh gitu. Banyak kita di kerumunan tuh ya Mas. Gitu. Kayak istilahnya mereka datang. Itu rasanya saya saja. Pada waktu itu saya terus terang tidak nyaman. Pada akhirnya saya bilang sama teman saya, yuk sekarang pulang, sudah malam waktunya pulang. Akhirnya kita pulang. Itu tidak dapat ikan sama sekali. Karena mungkin ya itu tadi, kalau kita berkunjung di rumah orang harus sopan santun pasti ada. Harus menjaga omongan juga itu pasti. Oh, berarti Mas Siwi benturannya ini ya lebih ke merasakan dari suhu, perbedaan suhu tadi ya, terus merasa tidak kuat. Iya. Nah Om, kalau dari cerita Mas Siwi dan Mas Kukuh ini tadi, sebenarnya di area sungai itu lebih tepatnya disebut angker atau malah sakral atau wingit? Nah, semuanya masuk. Masuk semua? Iya, karena itu kalau kita ketahui daerah situ ya, di kampungnya Mas Kukuh itu pada masa lampau itu kan keraton, kerajaan. Iya. Kemudian itu dermaga, karena Sungai Progo itu kan dulu memang untuk pelayaran. Oh, itu transport. Sebenarnya itu masuk dalam gerbang pintu masuk. Itu situs loh, bukan berarti gerbang gaib, enggak. Tapi kalau dibongkar, mungkin ada kajian arkeologi atau purbakala, Nyon sewu Mas, dengan betul desa. Itu nanti jebodele jadi kayak terowongan itu. Ketemu batu bata, fondasi mana kedatonnya, apa ini, pagar langkannya ada di mana, itu ketemu semua. Jadi ketika disebut sakral ya iya, karena itu keraton. Itu wingit iya, karena ada entitas yang menjaga pusaka, dan memang entitas ini jauh sebelum situs itu tidak keraton ini masih berdiri, itu sudah ditugaskan di situ menjaga. Gitu. Jadi kenapa harus dengan orang asli lokal, karena yang tahu yang darahnya. Iya, yang putra daerah lah gitu. Karena tahu pakem-pakemnya yang boleh mana, yang enggak mana, karena itu sebenarnya gerbang, Pak. Jadi dermaga di sungai, ada dermaga, kemudian ada gapura, kayak kita bayangkan kayak film-film klasik. Apa itu Mas, kontemporer apa namanya? Kolosal. Model-model itu kayak kalau kita nonton Tutur Tinular apalah gitu, orang-orangnya seperti itu gitu. Nah, kalau kemudian melakukan hal yang kurang baik di situ, melanggar, yang datang ya tentu prajurit-prajurit penjaganya. Di situ ditambah lagi tempat ini kemudian ini diwingitkan atau disakralkan itu karena menyimpan bukti-bukti sejarah sebenarnya. Yang tadi kalau kita sebut ada pusaka di situ. Pusaka itu tidak hanya berwujud senjata, bekas punden, misalkan di situ ada batu bata atau apa itu, itu. Nanti saya ceritakan semuanya. Nah, lokasi itu pada masa lampaunya tentunya juga menjadi kolam pemandian, sehingga bisa dibayangkan airnya jernih. Benar. Gitu. Secara ini ya purbakala arkeologinya ya, gitu. Kalau di Mangir itu gitu, karena kan salah satu kerajaan Hindu terakhir yang ada di wilayah Mataram. Akhirnya terdesak-desak hilang menjadi situs hari ini. Gitu. Berarti sejarah background sejarahnya sendiri ya, dari permukiman aslinya pun sudah merupakan keraton yang mana itu tempat sakral. Terus juga kebetulan ada pusaka-pusaka di situ, dan mungkin seiring berjalannya waktu juga ada entitas lain juga yang gitu ya? Iya, karena begini, kalau masuk ke situ tidak serta-merta orang ingin, kasarnya kita sebut di sini topiknya mancing ya, narik pusaka banyak. Iya sih. Nah itu, kalau Nyon sewu kalau pusaka sudah ditarik, ya misal kuat-kuatan kita sebut banjir. Karena memang untuk ngebendung itu. Progo Progo nggak seperti sekarang loh. Ratusan ribuan tahun yang lalu dia sangat dalam. Bahkan saya ngeliat fotonya itu dulu cukup panjang, ada jembatan serandaan sangat panjang banget, dalam, lebar. Bisa dibayangkan kapal bisa lewat tuh. Ditemukan rantai kapal besar juga di situ, panjang sekali. Rantai yang sebenarnya segini, panjang. Gitu. Itu berarti hitungannya sebagai fondasi ya Om ya, untuk menjaga stabilitas ini. Iya. Nah ini Om, kalau
secara apa metafisika, entitas terkuatnya yang menjaga di situ apa? Iya, tentunya begini, ada 2 teritori berbeda, darat dan air. Tadi saya sebutkan, nanti mungkin dikonfirmasi sama Mas Kuko ya. Kalau di ini tentu perempuan, feminim, karena ada kaitannya langsung dengan pantai selatan. Iya, serba hijau lah beliau, gitu loh, pakai selendang serba hijau. Tapi bukan Kanjeng Ratu, itu beda. Yang di sini tentunya laki-laki. Yang di darat laki-laki. Iya. Kayak pati-pati zaman dulu, gitu, modelnya naik kuda gitu pati-pati. Tapi dengan ulu balang apa penggawa yang bawa tombak berarti mengiringi dengan ini ya para prajuritnya juga ya. Gitu. Oke. Nah, dengan keberadaan entitas ini ya Om dan juga pusaka juga nih, apakah itu serta-merta juga menjaga ekosistem yang ada, termasuk katakanlah untuk ya ikan-ikan dan hewan-hewan maupun tumbuhan yang ibaratnya mereka hidup dan tumbuh setelah era itu? Iya, sebenarnya begini Mbak, kenapa itu sebenarnya kesan keramat atau apa itu memberikan satu masukan atau sugesti ekosistemnya biar terjaga. Gini, ikan-ikan langka seperti itu kan kawinnya susah. Dan ini kita sebutnya sebenarnya ikan klasik ya. Dia sebenarnya satu endemik asli daerah situ. Yang ada dulu sejak kerajaan itu berdiri. Ya memang dijaga mungkin kalau zaman dulu dengan ekosistemnya seperti itu, topografis aliran sungainya yang berbeda dengan sekarang, tanpa pencemaran, tanpa pendangkalan. Maaf kata ya, sebenarnya aktivitas penambangan pasir kan jika itu masif juga akan menyebabkan sedimen, penggerusan juga, erosi gitu. Itu menutup rong misalkan gitu ya. Diciptakan seperti itu memang secara menjaga ekosistem. Yang kedua secara sistem mata air, tata kelola airnya gitu. Jadi ikan ini endemik daerah Mangir. Mungkin nggak akan ketemu di daerah lain. Asli dia di situ, diciptakan angker ya biar orang nggak akan mengambil itu secara terang-terangan dan banyak, nanti punah. Yang pertama. Yang kedua, tentu menjaga kalau tadi kita sebut di situ ada kasitus atau apa itu ya, atau ada pusaka secara metafisik gini-gini gitu. Itu memang sebenarnya ini proses pelestarian gitu. Nah, didukung lagi dengan adanya entitas metafisik yang disebut menjaga di situ. Jadi dijaga secara kesadaran warga, juga dijaga secara metafisik kan gitu. Jadi itu terjaga, lestari gitu. Ya. Gitu. Oke, berarti sebenarnya secara metafisika sendiri ya memang penjagaan itu ada, namun juga dari warga setempatnya sendiri juga mereka juga ibaratnya menggalakkan itu ya. Iya, memang untuk aktivitas konservasi akhirnya. Oke. Oke. Nah, kalau Mas Kukuh sebagai warlock sana nih, warlock kayak ini. Iya. 2 kali, sorry. Terlalu semangat ya. Dengerin malah cerita. Nah, kalau Mas Kukuh sendiri nih, mungkin dari secara penglihatan Mas Kukuh sendiri atau mungkin dari cerita-cerita warga di sana juga, secara gaib atau metafisika sendiri, seberapa angker atau wingit atau sakral sih area itu, dan mungkin pernah ada entah urban legend atau kejadian baru-baru aja orang dalam tanda kutip kualat. Sebenarnya saya mau ceritakan dulu pantangan apa yang di sana untuk mancing gitu. Kedua misteri apa yang saya temukan di sana gitu ya. Boleh, silakan. Pantangan yang di sana itu pertama itu dilarang membawa pulang apapun, entah itu kayu, entah itu batu, terutama bata di Mangir. Walaupun kayu aja kecil aja nggak boleh dibawa pulang. Nah, kedua, kalau pulang itu jangan lewat Palbapang. Itu bukan jadi mitos, itu kewajiban untuk warga sana. Ada alasannya, Mas? Jadi gini, waktu Nyun Sewu raja sana, Tegak Mangir itu melamar sowan ke keraton gitu kan, lewatnya Palbapang. Palbapang itu di sana itu beliau itu sudah dikasih firasat, artinya itu ngepal-ngepal itu. Kalau orang Jawa itu mendat bentul gitu ya. Naik turun. Kamu jangan ke sana. Kamu kalau di sana nanti kamu bisa apa gitu. Nah itu beliau itu sudah ngasih tahu sama penjaga-penjaga prajuritnya. Aku lewat sini sudah dikasih tahu, aku nggak boleh sowan.
Tapi ini demi saya sebagai mantu lah gitu. Nah itu sampai di sekarang di keturunan di sana itu nggak boleh kalau pulang ke kampung halaman, pulangnya lagi ke luar itu lewat Palbapang itu nggak boleh. Terutama satu nikahan itu nggak boleh sama sekali. Itu khusus warga asli mas? Khusus warga asli. Sama badannya itu konon katanya bisa untuk membuat celaka orang, itu juga ada di situ. Iya. Iya, berarti kalau yang Palbapang kayak ibaratnya kayak Gunung Pekat ya Om, mitos-mitosnya gitu. Iya, tapi spesifik sih Mbak kalau ini. Iya. Dan ini ya kalau semua orang, maksudnya yang merantau nih pulang ke situ lah Palbapang boleh, tapi ketika mau balik ke perantauan tidak boleh lewat situ. Iya. Nggak berangkat boleh, pulang nggak boleh ya. Iya. Terus kalau pengalaman mistik saya itu ini sebuah petunjuk atau memang sebuah bunga tidur saya nggak tahu ya. Waktu saya itu benar-benar saya di kondisi suntuk-suntuknya. Saya kan kerja di Jogja ya. Saya mencari apa di Jogja. Suntuk-suntuknya pikiran gitu kan. Saya itu kayaknya kepingin mancing sidat. Tapi kebanyakan saya itu kalau kayak gitu sendiri. Jadi nggak sama teman-teman sendiri. Nggak ngajak itu ya Mas? Nggak ngajak sama sekali. Dan itu sering saya lakukan. Jadi mancing sendiri malam hari jam 1 sampai jam 5 sendiri saya biasa gitu. Karena memang saya sudah terbiasa. Nah itu pernah kejadian itu pengen banget mancing ke Mangir. Saya mancing ke sana sendiri. Itu jam 1:30 ya. Itu seperti kan gelap sekali, gelap. Saya nggak bisa lihat kecuali lonceng aja gitu. Mancing gitu. Itu seperti di belakang itu ada kayak cahaya yang sangat terang. Jadi sampai saya nggak bisa ngelihat depan gitu. Jadi tapi cahaya itu dari belakang. Tapi saya nggak bisa noleh gitu loh. Nggak bisa noleh. Waktu saya mau paksain noleh gitu, ada yang bawa kayaknya. Jadi dari belakang itu kayak ada yang bawa geret gitu. Nah saya gini sampai saya itu dibawa orang pakai baju iket gitu kayak orang Jawa gitu, wadang sekali, pakai jubah Jawa, pakai gitu. Itu dibawa ke belakang mundur, dibawa ke kayak alam lain. Tidak ada waktu cerita mistik saya di situ, histori mistik saya itu. Jadi saya itu digeret kayak di sebuah perkampungan yang di situ kayak ada kayak panggung untuk belajar anak-anak nari dan kayak tapi saya digandeng sama beliau yang pakai digandeng, ayo Le melaku, dia panggil Le, saya juga panggilnya Pak gitu ya, iya Pak, itu tak terkait tak di panggonanmu, dan gitu katanya. Nah, saya melihat kayak gapura, terus kayak melihat kayak ada rumah kayu dan bagus gitu, kayak rumah klasik banget. Saya nggak asing. Ini tempat kelahiran saya seperti itu rasanya. Dan suasananya itu seperti mendung, ada cahaya jingga gitu, tapi nggak ada matahari sama sekali. Kayak maghrib ya? Iya, kayak maghrib. Saya dibawa jalan Pak, lurus sekali jalannya, lurus. Sampai saya berhenti di sebuah kayak batu gede itu. Iki panggonan Simbah bilang gitu katanya. Panggonan Simbah. Nah, kowe nek mamane pengen urip ning kene, rumaten kene kabeh. Anak putumu bilang gitu. Terus semenjak itu aku bilang ya gitu langsung, nggih Mbah gitu kan langsung, nggih Mbah. Langsung balik lagi kayak mancing lagi. Tapi saya udah kayak keringet dingin gitu, kayak keringetnya udah banyak sekali. Kayak orang habis lari dari jauh sekali gitu. Mancing gitu. Itu yang pertama, yang hal mistik yang saya temui. Entah itu mimpi atau memang saya diberitahu leluhur saya nggak tahu ya, tapi saya menyikapi itu sebagai leluhur raja yang ngasih tahu. Yang kedua itu pas mancing sendiri, malah bareng-bareng, ada 3 orang gitu ya Mas. Itu saya Bayu. Ya, itu nemuin mayat juga pernah. Jadi lokasi mancing itu kan tegongan, kalau orang bilang mau pancing sidat tegongan, jadi air itu nggak langsung lurus, tapi dia mampir ke pinggir. Nah itu saya waktu mancing bareng gitu, teman-teman saya, wilo, eneng mayat wilo, jantung klub gitu, di depan gitu. Tapi ya, di seberang, supaya denung sampai
sampai dia bosan sendiri, mayatnya itu bosan sendiri, lari sendiri gitu. Maksudnya bukan lari sendiri, kena arus Hanyut lagi. Itu pernah juga, pernah juga nemuin. Terus itu paginya kan dikonfirmasi, mayat itu ditemukan di jembatan Serandaan. Karena katanya sih, katanya bunuh diri di jembatan kereta api yang sana. Oh, yang mana itu Wates, mana Mas? Ya, itu. Sentolo itu ya? Iya. Itu pas mayatnya itu juga malam, Mas? Malam, ya. Malam. Itu Mas, apa laki-laki? Laki-laki kebetulan. Masih pakai baju lengkap. Masih pakai baju lengkap. Apa evakuasi digeret gitu? Kita kan orientasinya kan mancing, Pak. Nggak mau cari masalah. Tapi kita tahu, sudah paham kalau mayat itu pasti ditemukan di bendungan, itu pasti ditemukan. Jadi sama-sama teman-teman, udah gimana? Biarin aja lah, kita niatnya mancing, nanti tidak malah jadi kasus ya gitu. Kalau kita inginkan, terus mayatnya mau diapain kita tunggu sendiri ya gitu. Oh iya. Tapi memang kita agak down karena kita nggak terbiasa kan dengan makhluk yang sudah nggak bernyawa gitu. Tapi kita biasa aja. Berarti itu malah ini ya, berarti jadi apa? Mungkin jadi mencekam gitu, Mas? Ya mencekam sesaat. Tapi kita kan juga udah terbiasa kan, mau pulang ya nanggung, udah dibiarin akhirnya keluar pelari sendiri. Beda konsep. Waktu saya menemukan sama kakak saya itu menemukan bayi laki-laki yang dibuang ibunya gitu. Pernah juga meninggal juga tahun 2002. Itu. Nah itu karena saya dan kakak saya itu merasa kasihan, karena itu kan belum punya dosa ya. Akhirnya kita ambil. Kalau orang kampus itu kan ada namanya upacara kayak sampai 7 hari gitu kan. Tetap kita lakuin, kita gandurenan sama warga di situ. Kita kubur, kita kasih namanya itu temon waktu itu. Sampai sekarang masih ada kuburannya di dekat sungai. Berarti ibaratnya dalam tanda kutip dirawat sama warga sendiri gitu. Pernah itu. Nah, Mas, berarti untuk pengalaman pas mancing terus menemukan mayat lewat gitu udah beberapa kali ya? Udah beberapa kali, itu malah kita sampai bosen lihatnya, sampai kita malas lihat gitu. Iya. Ini Mas, dengan adanya beberapa mayat ya yang kalian lihat pas memancing itu, kalau itu kan dilalai kalian dari situ terus mayatnya lewat nih. Nah, tapi kan ada mitos juga bahwa para pemancing tuh kadang dalam tanda kutip memburu lokasi-lokasi bekas ada orang meninggal di situ karena katanya bisa dapat ikan lebih banyak. Nah, itu apakah betul? Ada benarnya juga, cuman kalau menurut saya logikanya gini, Mbak. Kalau mayat itu kan kalau sudah membusuk, kalau sudah membusuk di air itu kan dia mengeluarkan bau-bau yang istilahnya mengundang ikan besar, terutama sidat. Itu sebenarnya kalau di logika masuk. Ya tapi ya kalau menurut saya kebangetan orang mancingnya istilahnya, karena seharusnya kan kita harus menghormati tempat itu sebenarnya. Cuman kalau orang-orang mancing sidat itu nggak peduli, istilahnya kalau di situ kemarin ditemukan contohnya di bawah rumah saya saja sudah ditemukan anak 6 tahun, setelah beberapa hari dipancing bener ikan besar naik. Terus selang berapa bulan tidak ada kabar ikan naik lagi, terus ada orang olahraga spear fishing di situ dia tenggelam di situ dan meninggal di situ. Setelah itu dipancingi orang sebelah desa lah, di daerah seberang desa kita, naik juga. Naik ikan sidat, terutama ikan sidat itu. Dan ukurannya size-nya juga lumayan besar. Kalau kemarin itu terakhir kabarnya itu 8 kiloan naiknya. Yang spear fishing itu yang meninggal di situ itu. Mungkin karena dia mengeluarkan bau yang lengir ya, mungkin ya, yang mengundang ikan besar itu keluar. Mungkin karena itu. Ya kayak semacam bau-bau amisan gitu ya. Nah, tapi itu kalau mungkin jenengan nih tadi nggak ada jarak berapa lama sih setelah kejadian itu terus ibaratnya ada ikan besar yang naik? Nah, biasanya 1 hari setelahnya. Kalau jenazah yang lama di situ biasanya itu enggak lama. Misalnya diangkat posisi sekarang sudah membusuk ya.
itu biasanya ikan sudah keluar. Oh, ya. Cuman kalau baru saja samanya tadi sore diketemukan meninggal, biasanya besoknya atau selang 2 hari itu pasti naik ikan besar. Gitu. Oke, nah ini Om, kalau secara penjelasan Mas Siwi tadi kan memang masuk akal ya, karena dari mayat sendiri mengeluarkan bau-bau amis juga, dan ikan pun juga tertarik gitu. Nah, kalau dari kacamata metafisika nih, mitos itu tadi yang bekas ada orang meninggal terus jadi spot mancing dan jadi ramai itu, apakah mungkin kan dari kacamata metafisika? Kalau secara metafisika malah nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya. Lebih ke logis kalau ini. Karena tentunya begini, kalau orang tenggelam itu nggak serta-merta langsung terapung, nggak bisa. Dia menunggu proses, menunggu proses terbentuk gas di perut ya, dalam tubuh. Kemudian setelah selang biasanya antara 5 sampai 7 hari itu akan ngapung. Air biasanya dia akan berhenti atau stuck di sungai yang arusnya itu tidak akan deras, tapi dalam, gitu. Kenapa? Karena kalau deras tentunya dia akan terbawa arus terus, gitu. Dia akan biasanya kan kalau struktur sungai itu kan biasanya gini, biasanya ada beberapa cekungan atau di situ ada palung. Nah, palung ini tentunya dia tidak ada pergerakan, dia stuck di situ airnya. Itu justru yang diam-diam menghanyutkan, kita sebut gitu. Nah, ketika ini naik, dia kan akan muter di situ terus, mayat jenazah ini, mayat itu. Nah, ketika mayat di situ tentunya dia kayak kerendam gitu, kayak dibacem gitu, kebacem kan kerendam ya. Dia akan mengeluarkan memang aroma yang mana aromanya mayat itu atau cairan yang keluar itu akan terperangkap di situ, walaupun sudah dievakuasi. Nah, ketika itu kan dianggap mungkin yang datang tuh banyak kan ikan-ikan predator sebenarnya, karena menganggap ini makanan. Termasuk menurut saya, kalau manusia kan memang size-nya gede ya, mungkin di situ ada bangkai-bangkai besar sih. Entah misal ada sapi hanyut, hewan-hewan lain itu pun bisa menarik gitu. Tapi kalau mayat tentunya apa yang ditinggalkan itu, tapi tentu ada durasinya, Mbak. Apalagi yang sudah sampai brodol ya, itu beda lagi cerita, ikannya banyak banget. Sehingga ini menjadi mitos sampai hari ini bahwa sepanjang Bengawan Berantas itu orang nggak mau ngambil ikan karena teringat itu tahun 65. Kalau dapat ikan diambil itu ada jari atau apa. Tuh. Kan gede-gede memang. Kan jarang orang ini. Tapi di Bengawan banyak mancing juga. Dulu waktu habis 65. Jadi nggak ada kaitannya sama metafisik sih. Kalau ini memang karena fenomena alam saja. Gitu. Berarti ini ya teman-teman, mitos bahwa orang ya sebenarnya mitosnya kalau orang memancing akan nyari spot yang ada habis ada orang meninggal, benar mereka akan pergi ke situ. Tapi banyaknya ikan yang keluar itu bukan karena pengaruh gaib, tapi memang kita secara prosesi dekomposisi pembusukan mayatnya sendiri pun itu yang berpengaruh ke ikan-ikan itu untuk naik. Kecuali begini, kalau spotnya itu TKP, beda cerita. TKP ini kan ketemunya, misal ada titik dipakai untuk bunuh diri atau pembantaian, ada orang disembelih di situ, itu beda cerita. Itu pembedanya. Pembedanya itu, kalau kemudian misal kayak tadi yang di Takamakuku, ada orang loncat, daerahnya di Progo deket rel, di mana ini di Sentolo, misal di situ ketemunya di Mangir, itu beda cerita, Mbak. Itu biasanya di lokasi terjunnya ini dia yang metafisik, tapi nggak ada ikannya biasanya tempat itu tujuannya juga bukan mancing ikan. Biasanya area arus deras itu memang lebih dangkal ya. Karakternya ikan-ikan tertentu biasanya kecil-kecil di situ, kayak water misalnya. Dan mungkin juga karena kalau dari Mas Siwi tadi katanya H+1 itu udah ada ikan yang muncul keluar karena memang walaupun sudah dievakuasi karena bentuknya udah cair ya Om, dari zat-zat yang di tubuh manusia, jadi melebur ke air dan itu kayak udah mengkontaminasi. Mungkin ada ini sih remuan asamnya. Tapi emang nggak serusaknya, nggak kayak laut, beda. Asin nih kalau asin, cepat rusaknya merodol, Mbak. Diangkat gini udah merodol. Betul. Nah, balik lagi ke Mas Kuku dan Mas Siwi nih. Kalau untuk pengalaman lain yang ditemukan pas
memancing nih Mas, apa yang terutama yang berhubungan dengan hal-hal gaib ya, entah itu ketemu orang bertapa, karena kan katanya ada nih beberapa yang melakukan itu, atau mungkin bahkan entitas apa ya yang ekstrim, nggak cuman kayak pocong kunti kayak gitu, ada nggak? Ya, Mungkin saya yang kalau itu tadi Mbak, kembali ke obrolan yang tadi, kalau saya tidak bisa melihat. Terus terang, saya tidak bisa melihat saya, karena memang kemampuan itu tidak saya olah. Karena kemampuan itu tidak saya olah. Saya cuma merasakan perbedaan suhu dan apa ya, mungkin suara dehem dan suara wanita tertawa itu sering. Cuman kalau melihat visual, bentuk visual gitu, saya enggak bisa. Nah, mungkin Mas Kukuh bisa menjelaskan, karena dia memang saya akui kalau di lokasi Sakti. enggak. Jadi gini, saya kalau mancing itu kan kebanyakan sendiri dan cari tempat yang benar-benar wingit, benar-benar angker ya. Saya terus terang nggak tahu kenapa nggak punya rasa takut, karena mungkin bawaan. Saya udah terbiasa kayak gitu. Itu pernah saya itu menemui waktu mancing di kayak masuk kayak jurang gitu kan, turun di dekat sungai itu melihat orang bertapa. Wah, bertapa. Tapi di situ saya nggak berani ganggu ya. Soalnya niatnya sudah beda. Dia itu cari sesuatunya sendiri, saya cari ikan. Ya biasa aja. Terus saya mancing sendiri juga. Pernah saya itu ditemenin padahal nggak punya temen. Dan itu sering banget. Dan itu saya biasa, sudah kayak teman gitu. Jadi waktu mancing di tempat saya, memang tempat kelahiran saya di Mangir. Waktu mancing sendiri di samping saya itu seperti kayak anak kecil hitam, cuman hitam, jangan hitam pekat gitu. Cuman kelihatan kayak mata, kayak kita itu ngobrol. Gimana kabarnya dan sebagainya, kayak curhat gitu. Cuman nggak ada komunikasi di situ, cuman perasaan saja. Saya pindah ke lain tempat, dia nyusul gitu. Saya tanya juga, saya mau diceritakan juga Pak Ade saya kan juga orang tahu semuanya, soalnya udah dipasrahin orang kampung situ untuk jaga. Pak Ade itu siapa gitu? Oh itu namanya Baru Lindeng gitu. Kata Pak Ade, oh iya itu teman gitu, oke. Terus ada juga kayak Kemamang gitu. Kemamang itu kalau orang sana, orang Kamangir itu bilangnya itu seperti kayak lampu kecil, lampu teplok gitu. Itu ira-iri di depan walasan gitu. Itu biasa kita. Jadi bukan Banaspati ya. Kalau Banaspati dia niatnya jahat. Tapi kalau kayak Kemamang gitu, dia cuma ingin menerangi kita, mendampingi kita. Mendampingi ya. Itu sering lewat depan, belakang. Tapi kita biasa. Dan yang apa baru kelintingin tadi ya? Itu tadi botak apa berambut, Mas? Itu rambutnya keriting, tipis. Iya. Mungkin kita boleh tahu nggak isi curhatannya? Maksudnya mungkin dari si ini ya, dari si baru kelintingnya ini apa yang dia share ke manusia gitu loh? Ya. Saya jadi gini, baru kelinting itu kan pusaka ya. Dulu itu dari lidah naga. Tapi konon katanya itu dia itu mewujudkan diri itu seperti anak kecil dan hitam gitu. Jadi dia itu memang khusus di sana itu untuk menjaga area sana. Jadi katanya kakek-kakek itu. Jadi Baru Kelinting itu bukan cuma pusaka. Itu namanya sebutan kayak kalau kita prajurit kayak kalau orang Kopassus. Tapi Kopassus kan banyak. Iya. Gitu. Oh ya Baru Kelinting ya. Tapi ini Om, ini pertanyaan terakhir ya tentang si Baru Kelinting ini menarik sih, karena kalau aku taunya mungkin juga teman-teman taunya adalah Baru Kelinting yang dongeng itu di Rawapening. Yang itu kan pas lidi dicabut gitu kan. Apakah si Baru Kelinting sosok yang ditemui Mas Kukuh ini ada hubungannya ataukah malah mungkin memang ya itu sih dari apa ya, berarti perwujudan dari yang didongeng itu? Iya, sebenarnya dongeng itu kan legenda diambil dari cerita rakyat. Memang ada benarnya. Sebutan seperti tadi berkata pasukan gitu khusus ya, tapi ini dari satuan apa gitu loh Mbak. Itu penggambaran salah satunya, karena Ki Ageng Mangir sendiri kan sangat erat dengan pusaka Baru Kelinting itu.
sebenarnya pusaka tombak. Ya. Nah, dulu Oh iya, tombak. kaitannya sama apa ular naga yang itu loh di gunung itu yang melingkar, kemudian ada sayembara kan, anaknya bapaknya itu kalau bisa ketemu itu kayak Ouroboros gitu, dia diakui anak. Nah, pas nggak kena ini lidahnya keluar, biar nyentuh ekor, akhirnya dipotong jadi pusaka. Oh, iya iya iya. Gampangannya gitu sebutannya. Tapi memang apa berarti pada dasarnya si entitas ini adalah jenis entitas penjaga ya. Iya, iya. Lebih tepatnya penjaga dan penunggu ya. Kalau penunggu lebih untuk entitas astral, kalau penjaga kan orang gitu. Ya. Penjaga, jangan sebut ini penjaga pabrik sama penunggu pabrik itu beda. Bener sih. Penjaga pabrik yang sewu bisa security, Ya. penunggu beda, penunggu Ya. gudang gitu. Iya sih. Itu ini apa? Diksinya. Nggak, penunggu gudang biasanya buntut. Berungu. Penunggu buntut. Kan di pabrik gula sebenarnya entitasnya Oh ular. iya. Itu ya. Mungkin ini obrolan untuk hari ini sudah cukup ya Om ya. Iya. Nah mungkin dari Mas Siwi dan Mas Kukuh ada pesan yang ingin disampaikan untuk terutama untuk para pemancing di luar sana. Kalau siapa dulu? Saya dulu ya. Oke. Kalau untuk pemancing, pesan saya tetap jaga kondisi fisik dan jauhi masalah di sungai. Itu aja. Ya, boleh pesan kepada teman-teman pemancing berkaitan dengan sampah ya. Iya, iya. Kita kan lagi darurat sampah. Ya, kita harus menjaga sungai lah. Jadi jangan sampai sungai itu kotor dari sampah. Itu aja. Itu betul sekali sih. Memang alam sedang ini ya Om. Nanti jadi banjir juga, penangkalan sedimentasi. Betul sekali. Nah, oke dari Om Hao ada pesan penutup yang disampaikan? Ya sama sih, karena beberapa tempat yang kadang dikeramatkan memang ada sesuatu yang dilindungi. Ya. Gitu. Memang ada entitas yang menunggu, tapi kita sebagai manusia adalah menjaga itu. Betul sekali. Tanpa mengesampingkan, karena budaya orang itu beda-beda, dan kita sebagai orang Jawa sangat menjunjung tinggi budaya itu. Oke, mantap. Ini aku nambahin dikit ya. Iya, banyak nggak apa-apa. Jangan. Jadi keramat atau nggak keramat tempatnya, tetap jaga sikap dan kebersihan. Iya. Gitu teman-teman. Iya. Oke, silakan ditutup Om Hao. Ya, terima kasih Mbak Noven, Mas Siti, dan juga Mas Kuku dan teman-teman bertugas di sini. Dan terima kasih untuk Sobat Javanika yang menyaksikan dari awal hingga akhir. Tetap dukung obrolan santai, tim KTJ, dan juga Liwonan, dan jangan lupa juga Ada kelam. kelam di TikTok sekarang. Betul. Dengan cara like, subscribe, dan nyalakan lonceng, share sebanyak mungkin. Kita tutup, akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mudah tansah pinaringan rahayu sakum dumadi.